Oke, kita semua setuju kan kalau emas itu berharga banget. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa sih sebenarnya? Jawaban yang paling sering kita dengar pasti, ya karena langka lah. Tapi, ternyata itu baru secuil dari keseluruhan ceritanya. Betul, kelangkaan itu emang ada perannya. Tapi ada alasan-alasan ilmiah yang, jujur aja, jauh lebih keren dan mendalam di balik status super istimewa emas ini. Kita lagi ngomongin soal sifat-sifat unik yang bener-bener jarang banget ditemuin di logam lain. Jadi, apa dong yang sebenarnya bikin emas ini spesial banget? Udah siap buat nyelam lebih dalam? Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia kimia dan fisika yang bikin emas ini jadi tak ternilai dari zaman peradaban kuno sampai ke teknologi masa depan kita. Intinya tuh, semua ini bermuara pada 3 sifat fundamental. Dan kombinasi unik dari ketiganya inilah yang bikin emas jadi kayak material ajaib. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Nah, ini dia 3 kuncinya. Pertama, stabilitas kimianya luar biasa. Kedua, emas itu gampang banget dibentuk. Dan ketiga, dia itu konduktor listrik yang hebat. Sekarang, yuk kita cari tahu lebih dalam apa sih maksudnya masing-masing sifat ini. Oke, yang pertama, stabilitas kimia. Gampangnya gini deh, emas itu logam yang super cuek. Dia itu kayak nggak peduli sama lingkungan sekitarnya. Dia hampir nggak mau bereaksi sama zat-zat lain, termasuk udara dan air. Coba deh kita bandingin, besi lama-lama berkarat, perak jadi kusam kan? Nah emas, dia tetap aja berkilau seperti sedia kala. Nggak ada tuh ceritanya emas teroksidasi atau ternoda. Sifatnya ini yang bikin dia seolah-olah abadi. Contoh paling keren, coba bayangin deh harta karun dari makam Firaun. Udah ribuan tahun terkubur, tapi emasnya masih kinclong seolah-olah baru dibuat kemarin. Nah, itulah bukti nyata dari kekuatan stabilitas kimianya. Lanjut ya, ke sifat kedua, emas itu gampang banget dibentuk alias lentur. Dalam istilah teknisnya, ini disebut malleable dan ductile. Artinya apa? Artinya emas itu bisa ditempa jadi lembaran yang super tipis atau ditarik jadi kawat yang super halus tanpa patah sama sekali. Segampang apa sih dibentuknya? Coba bayangin, kita cuma punya 1 gram emas. Dikit banget kan? Nah, percaya gak kalau 1 gram emas itu bisa ditempa jadi lembaran super tipis yang hampir transparan, seluas hampir 1 meter persegi? Ini gila sih, fleksibilitasnya benar-benar luar biasa. Oke, sifat yang ketiga, emas adalah penghantar listrik yang fantastis. Listrik tuh bisa ngalir lewat emas dengan gampang dan efisien banget. Disinilah letak poin krusialnya. Emas itu bukan cuma konduktor yang hebat, tapi dia juga nggak berkarat. Ingat kan sifat pertama tadi? Kombinasi inilah yang bikin dia jadi super penting di perangkat elektronik canggih, kayak smartphone atau komputer kamu. Lapisan emas yang tipis banget di konektor-konektor itu gunanya untuk memastikan sinyal listriknya tetap stabil selama bertahun-tahun. Oke, kita udah bahas 3 sifat utama emas. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di sini. Siap-siap ya, karena apa yang terjadi waktu kita ngecilin ukuran emas bakal mengubah cara pandang kamu selamanya. Sekecil apa sih? Kita lagi ngomongin skala nano. 1 nanometer itu 1/1 miliar meter. Kecil banget kan? Susah ngebayanginnya. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Pas partikel emas dikecilin sampai ukuran nano, perilakunya berubah total. Emas di ukuran ini udah nggak kayak emas yang kita kenal sehari-hari. Perubahan yang paling bikin kaget, warnanya. Lupakan deh warna kuning berkilau yang udah jadi ciri khasnya. Partikel nano emas bisa punya warna yang sama sekali beda. Tergantung ukurannya, partikel nano emas bisa kelihatan merah atau malah ungu, sampai kebiruan. Keren banget kan? Jadi, perubahan warna ini terjadi karena partikel yang super kecil ini berinteraksi sama cahaya dengan cara yang beda. Sifat optik yang unik inilah yang ngebuka banyak banget pintu buat aplikasi medis dan teknologi canggih yang dulu nggak pernah kita bayangin. Oke, sekarang ayo kita gabungin semua potongan puzzle ini. Gimana sih kombinasi semua sifat unik ini bikin emas jadi penting banget sepanjang sejarah manusia? Rangkumannya sebenarnya simple aja. Buat perhiasan kita manfaatin stabilitasnya biar nggak kusam. Buat elektronik kita butuh banget konduktivitasnya dan ketahanannya terhadap karat. Dan buat dunia medis masa depan kita lagi ngeksplorasi sifat-sifat unik dari partikel nanonya. Keren kan?
Inilah yang bikin emas itu relevan terus, gak lekang oleh waktu. Sifat-sifat dasarnya nih bikin dia berguna banget buat Firaun ribuan tahun lalu, dan di saat yang sama jadi gak tergantikan buat para insinyur yang lagi ngerancang teknologi masa depan kita sekarang. Nah, setelah tahu semua ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Tapi sekarang jawabannya udah jauh lebih lengkap kan? Jadi lain kali ada yang bilang emas itu berharga cuma karena langka, sekarang kamu udah tahu cerita lengkapnya. Nilai emas itu datang dari kombinasi 3 sifat ajaib ini. Dia abadi, dia super fleksibel, dan dia jadi fondasi dari banyak banget teknologi modern yang kita pakai. Sekarang giliran kamu nih. Dari semua sifat luar biasa ini, sifat abadinya, fleksibilitasnya yang ekstrim, atau bahkan perilakunya yang aneh di skala nano, mana yang menurut kamu paling menakjubkan? Coba deh, share pendapat kamu di kolom komentar ya.